Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama untuk membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan juga merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji, syukur, limpah, terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan, untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan membaca dan juga merenungkan sebagian dari firman-Mu. Namun kami mengetahui bahwa kami yang lemah dan terbatas ini dalam memahami, kami memohon hikmat pimpinan Roh Kudus-Mu. Biarlah dengan hikmat dan pimpinan Roh Kudus-Mu, kami dapat dimampukan untuk membaca dan juga memahami maksud dari firman-Mu ini, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan kepada kami, sebab kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan Alkitab pada Minggu Prapaskah yang pertama pada minggu ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Kejadian pasal yang ke-9, ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka aku adakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak hari ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tidak tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala yang ada di bumi. Sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita pada minggu hari ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hidupnya. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak tahu. Ya, jangan sayang dulu, harus tahu dulu. Sayangnya belakangan aja. Ya, tapi perkenalan ini mungkin akan lebih baiknya saya sampaikan ketika ibadah kebaktian minggu kita pada hari ini
sudah selesai. Artinya nanti setelah kebaktian selesai, saya akan memperkenalkan diri saya. Jadi saat ini kita akan fokus pada firman Tuhan yang menjadi bahan bacaan dan juga perenungan kita pada Minggu Prapaskah yang pertama ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada penggalan sebuah lagu yang mengatakan memang lidah tak bertulang. Betul ya Bu? Atau Bapak Ibu? Betul ya? Ada nggak lidah yang ada tulangnya? Nggak ada ya? Nggak ada. Lidah itu memang tidak bertulang. Nah, kalimat ini dipahami karena lidah manusia memang tidak memiliki tulang. Maka manusia ketika lidahnya tidak memiliki tulang, manusia bisa berbicara apa saja. Lincah ya, cekatan. Maksudnya fasih dalam mengatakan sesuatu atau menyampaikan, mengucapkan kata-kata. Termasuk juga dalam mengucapkan sebuah janji. Ini nih, janji nih. Yang selalu atau senantiasa diucapkan oleh setiap manusia lewat lidahnya. Nah, mudah bagi manusia untuk mengucap janji. Namun, susah sekali untuk merealisasikannya atau mewujud nyatakannya, istilahnya ya, bahasa gaulnya mewujud nyatakannya gitu. Jadi ucapan janji yang senantiasa diucapkan oleh setiap insani manusia itu sangat mudah sekali karena lidah memang tidak memiliki tulang gitu. Tetapi ketika ucapan yang diucapkan itu khususnya janji, tapi untuk mewujudkannya itu sangat sulit sekali, sangat susah. Apalagi untuk menepatinya di dalam kehidupan. Semoga kita enggak seperti ini ya Bapak Ibu. Contohnya, ini contohnya Bapak Ibu. Contohnya kita bisa melihat pada momen-momen atau masa-masa kampanye. Ya, momen-momen masa kampanye itu, seringkali paslon-paslon itu mengucapkan visi misinya, tetapi juga ada janji-janjinya juga yang diikuti di belakangnya. Janji bahwa nanti masyarakat di sini akan seperti ini. Nanti semua masyarakat di sini akan dibangun fasilitas ini. Nanti masyarakat di sini akan dibagikan hal-hal yang seperti ini. Kalau nanti pada akhirnya saya bisa terpilih. Nah, ini kan sebuah momen-momen kampanye yang dimana banyak sekali janji-janji itu diucapkan oleh setiap pasangan paslon yang ada. Nah, jadi kita bisa melihat buktinya bahwa janji-janji itu seringkali diucapkan oleh setiap pasangan pada masa atau momen-momen kampanye. Saya tidak berkampanye ya Bapak Ibu. Ya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu jemaat ketika sudah terpilih, ketika dia sudah terpilih dan duduk di kursi yang diinginkan, ya pada akhirnya apa yang diucapkan lewat lidahnya itu, apa yang disampaikan, apa yang dijanjikan itu pada nyatanya atau realitasnya itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Artinya tidak dapat atau tidak mudah untuk diwujud nyatakan. Bahkan ada yang sengaja untuk melupakannya. Ya namanya juga kampanye ya. Dan ini banyak sekali terjadi dan kita bisa melihat momen-momen itu. Baik di televisi maupun mungkin orang di sekitar kita. Itu banyak sekali yang seperti itu. Mengucapkan janji tetapi sulit untuk menepatinya. Sulit untuk mewujud nyatakannya, sulit untuk membuktikannya. Yang ada hanyalah janji semata yang mungkin tidak akan pernah ditepati atau dilakukan di dalam kehidupan ini. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini juga kita mau berbicara tentang sebuah janji. Namun kali ini yang membuat janji itu bukanlah sesama manusia dengan manusia, bukan. Tetapi yang membuat janji di sini dalam bacaan kita hari ini yaitu
antara Tuhan dengan manusia. Jadi ada gap Tuhan dengan manusia. Siapa manusia itu? Yaitu Nuh. Ya, jadi Tuhan membuat sebuah perjanjian antara Tuhan dan juga manusia, yaitu Nuh. Dalam kitab Perjanjian Lama dikisahkan bahwa ada satu masa di mana Tuhan ingin memusnahkan seluruh manusia dari muka bumi ini. Pada masa itu Tuhan ingin memusnahkan semua manusia yang ada di seluruh muka bumi ini. Pertanyaannya, mengapa Tuhan mau memusnahkan seluruh manusia dan juga seluruh ciptaan yang ada di bumi ini? Padahal kan Tuhan menjadikan semuanya itu baik adanya. Kalau kita melihat ke Kejadian pasal yang pertama, kita melihat bagaimana Tuhan menciptakan segala sesuatunya itu dan diakhiri dengan sangat baik. Manusia sangat baik dan ciptaan-ciptaan yang lain dikatakan baik. Dan ciptaan Tuhan itu sangat baik. Tapi kenapa Tuhan ingin menghapus atau memusnahkan semua itu? Jawabannya karena pada waktu itu semua manusia sudah berdosa dan hidup di dalam dosa. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu ketika kita membaca teks kitab Kejadian pasal 9 ini? Yang terjadi adalah ketika Tuhan ingin melaksanakan hukumannya dengan mendatangkan air bah, mata Tuhan tertuju kepada satu sosok manusia yang bernama Nuh. Nuh dianggap Tuhan sebagai sosok yang benar di tengah-tengah lingkungan manusia yang jahat dan juga berdosa. Di tengah-tengah lingkungan yang negatif, di tengah-tengah lingkungan yang tidak membuat sesuatunya menyenangkan bagi Tuhan, tetapi ada satu manusia yaitu Nuh adalah seorang yang benar yang diperhatikan oleh Tuhan sekalipun dia hidup di tengah-tengah lingkungan yang jahat dan juga berdosa. Oleh karena itu kemudian Tuhan menyelamatkan Nuh dan juga keluarganya, yaitu Nuh, istrinya, 3 anak lelakinya dan juga 3 menantunya. Mereka diselamatkan dari hukuman Tuhan yang berupa air bah dengan memasuki sebuah bahtera yang tentunya Tuhan sudah ingatkan atau perintahkan terlebih dahulu kepada Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang begitu besar, yang tidak hanya mampu menampung Nuh dan keluarganya, tetapi juga menampung setiap hewan-hewan yang Tuhan kehendaki untuk hidup. Dan perjanjian antara Tuhan dengan Nuh dibuat saat Nuh keluar dari bahtera. Nuh mengucap syukur untuk keselamatan yang telah diterima dan juga keluarganya. Kemudian Nuh mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan Tuhan sangat menerima persembahan Nuh. Dan kemudian Tuhan sangat terharu melihat apa yang dilakukan oleh Nuh. Dan pada saat itulah Tuhan berjanji bahwa mulai saat itu Tuhan tidak akan lagi menurunkan air bah yang akan dapat memusnahkan bumi. Kemudian sebagai tanda janjinya juga Tuhan menyimpan busurnya di awan yang kita kenal saat ini dengan sebutan pelangi. Kalau anak-anak melihat sebuah pelangi pasti sangat senang. Bahkan mungkin bukan anak-anak saja, tetapi kalau kita melihat pelangi ada kesenangan tersendiri. Apalagi kan pelangi itu muncul sehabis hujan ya. Kadang sehabis badai, hujan yang begitu panjang lama dengan suara guntur dan sebagainya, petir. Tetapi setelah itu tampak sebuah pelangi, itu sesuatu momen yang sangat menenangkan. Kalau bagi saya melihat bagaimana keindahan alam, yaitu ciptaan Tuhan di bumi ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita dapat melihat bagaimana Nuh bisa selamat dari musibah air bah yang merupakan hukuman Tuhan karena Nuh berpegang dan juga bersandar pada janji yang diberikan oleh Tuhan. Kalau Nuh tidak
memegang janji atau perintah yang disampaikan kepadanya, mungkin Nuh juga tidak akan selamat di dalam dunia itu. Tetapi ketika Tuhan melihatnya dan Nuh mau melakukannya, maka Nuh dan segenap keluarganya boleh diselamatkan. Dan Tuhan juga menaruh perjanjian kepada Nuh. Ketika Tuhan berfirman kepada Nuh, ketika Tuhan meminta Nuh untuk membuat bahtera, Nuh mau melakukan semua kehendak Tuhan. Nuh mau berpegang pada firman yang membuat Nuh selamat dari musibah air bah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana teks ini mau kita bawa ke dalam kehidupan kita yang saat ini kita jalani? Bagaimana teks ini mau berbicara di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani saat ini? Apakah masih ada janji yang diberikan Tuhan kepada manusia, khususnya kepada kita juga, seperti yang diberikan kepada Nuh? Apakah ada? Pasti kita mungkin bilang, wah itu kan gak mungkin, itu kan masa lalu, masa lampau, dan itu hanya terjadi kepada Nuh saja dan kepada nabi-nabi yang lain. Untuk masa kini, janji Tuhan itu tidak ada lagi. Gak mungkin kita bisa mendapatkan janji Tuhan itu langsung di dalam kehidupan kita. Nah, kita beralih atau berandai-andai seperti itu, bahwa janji Tuhan itu kan hanya terjadi pada masa lalu saja, hanya pada zaman Nuh. Bapak Ibu jemaat, kalau kita mau membaca Alkitab kita dari beberapa bagian, kita bisa melihat dan juga menemukan ada banyak sekali ternyata janji yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya saja kita yang kurang peka untuk melihat janji-janji Tuhan itu yang tertulis di dalam teks kitab suci kita ini. Ada banyak sekali. Jadi Tuhan tidak berjanji hanya kepada Nuh saja, tidak. Tetapi Tuhan juga berjanji kepada kita, khususnya kita yang menjalani kehidupan di masa-masa ini. Misalnya janji Tuhan yang diberikan kepada kita yaitu dalam kitab Matius bunyinya, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ini penggalan teks Alkitab ya, bahwa Tuhan itu berjanji bahwa Dia akan menemani, menyertai kita dalam menjalani kehidupan ini sepanjang akhir zaman. Ini adalah janji Tuhan yang berlaku bagi kita dalam kehidupan kita saat ini, bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Terlepas di tengah suka maupun duka, Tuhan juga hadir di situ menemani kita. Tuhan tidak membiarkan kita untuk berjalan sendirian, tidak. Tetapi Dia hadir di tengah-tengah kehidupan kita untuk menuntun kita. Karena janjinya Tuhan akan menyertai kehidupan kita sampai pada akhir zaman. Janji Tuhan kepada kita juga dapat kita temukan dalam bagian teks Alkitab yang lain, seperti yang berbunyi, mintalah maka akan kuberikan kepadamu, carilah maka engkau akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibuka. Ini adalah sebuah janji Tuhan juga yang berlaku bagi kita, tidak hanya bagi siapapun, atau tidak hanya bagi nabi-nabi yang lain ataupun kehidupan di masa lalu. Tetapi teks ini juga adalah sebuah janji yang nyata di dalam kehidupan kita. Janji Tuhan itu berlaku bagi kita saat ini, atau bagian dari Alkitab yang lain yang kita bisa temukan mengenai janji Tuhan. Tuhan mengatakan, marilah semua yang letih lesu dan juga berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini juga adalah sebuah teks di mana Tuhan berjanji untuk menguatkan kita, melegakan kita. Ketika kita mungkin berada di masa-masa sulit, ketika masa-masa sulit itu kita mengatakan atau berpikiran bahwa kayaknya Tuhan gak akan pernah mendengar doa saya deh. Buktinya saya masih ada dalam situasi sulit sampai saat ini. Padahal saya sudah berdoa, beribadah dan sebagainya. Tetapi janji Tuhan itu mana untuk membawa kelegaan kepada saya? Di mana? Nah, itu menjadi sebuah pertanyaan ketika janji Tuhan yang nyata itu
kita tidak responi dengan hikmat yang benar. Kita hanya mengeluh, menantikan dengan tidak sabar akan janji Tuhan yang nyata itu untuk kehidupan kita. Pertanyaannya adalah Bapak Ibu, bagaimana janji-janji ini boleh bekerja di dalam kehidupan kita? Ketika Nuh memegang janji-janji Tuhan dan juga berpegang pada firman Tuhan, Nuh dibebaskan dan juga diselamatkan dari air bah yang ada pada masa itu. Nuh mau taat, setia, berpegang pada janji Tuhan, dan ia memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan karena ketaatan dan juga kesetiaannya. Nah, apakah janji Tuhan berlaku juga bagi kita di masa ini, Bapak Ibu? Kalau kita melihat konteks atau realitas kehidupan kita di masa kini, maka kita melihat ada banyak sekali kekhawatiran, kesusahan, kesulitan, penderitaan, dan juga ada banyak sekali hal-hal yang membuat kita berada dalam situasi stres, dan juga ketika musibah-musibah yang silih berganti datang tidak kunjung hentinya. Ketika di masa pandemi COVID-19 ini belum usai, ada lagi musibah lain, yaitu banjir di mana-mana. Tidak hanya di daerah dekat tempat tinggal saya di Sukamandi, yaitu di wilayah agak ke sebelah ada namanya Ciasem dan Pamanukan, itu juga mengalami banjir, dan tahun ini banjirnya sangat hebat sekali. Nah, ketika dalam situasi sulit, COVID belum usai, tetapi musibah terus saja datang. Di tengah situasi-situasi yang sulit ini, kita bertanya-tanya, di mana janji-janji Tuhan itu yang menguatkan, melegakan, dan semuanya itu. Banyak sekali kesusahan yang terjadi yang kita alami. Kesusahan satu belum selesai, datang lagi, dan begitu seterusnya. Dan itu yang kita rasakan sampai saat ini. COVID belum selesai, banjir datang. Banjir sudah surut, tapi hujan masih terus datang lagi. Akhirnya banjir kembali lagi masuk ke beberapa rumah, dan di wilayah lain juga tanah longsor, erupsi gunung berapi, dan sebagainya masih terus terjadi di bumi pertiwi kita Indonesia ini. Ini adalah sebuah penderitaan yang tidak hanya ditanggung oleh masyarakat yang terdampak, tetapi kita semua sebagai bagian dari kesatuan kehidupan di dunia ini, kita juga ikut merasakan di dalam penderitaan itu, dan juga gereja ikut merasakan penderitaan itu. Bertubi-tubi kita mengalami kesusahan, kepahitan, penderitaan, belum lagi karena situasi pandemi COVID-19, ada banyak sekali orang yang harus dirumahkan. Ini bahasa sederhananya, padahal kalau bahasa kasarnya dipecat. Karena pandemi ini membuat situasinya berubah. Banyak sekali penderitaan yang harus dialami. Belum lagi usaha-usaha yang dimiliki oleh jemaat dan sebagainya yang tadinya berjalan dengan baik, tapi karena pandemi menjadi lesu, letih, tidak ada pembeli. COVID belum selesai, musibah banjir, terus situasi ekonomi memaksa kita berada di dalam situasi yang tidak mengenakan. Penderitaan terus saja datang menghampiri kehidupan kita. Nah, dalam situasi seperti ini, kita seperti terombang-ambing dalam gelombang permasalahan, kesusahan, dan juga penderitaan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita dapat selamat melewati semua itu? Ini menjadi pertanyaannya. Di tengah situasi sulit, bagaimana kita boleh selamat dalam melewati persoalan yang ada? Kita bisa melihat bagaimana Nuh ketika ia mau taat dan setia kepada firman Tuhan, ia boleh memperoleh janji Tuhan itu, yaitu ia dan seisi keluarganya selamat. Nah, contohnya ketika kita takut dan khawatir karena pandemi yang belum juga selesai, kita harus ingat janji Tuhan.
Apa yang saya katakan tadi? Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Artinya Tuhan akan senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita di tengah penderitaan ini. Bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita untuk melewati masa-masa sulit ini. Tuhan tetap mendampingi, memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa melewati perlahan. Tidak mudah memang, tidak cepat. Ada proses di dalamnya. Begitu juga yang dilakukan oleh Nuh. Namun terkadang kita juga sering sampai pada tahap, Tuhan, aku tidak sanggup lagi melewati atau menghadapi situasi ini. Aku tidak kuat lagi nih menghadapi kesusahan dan juga penderitaan. Masalah keluarga belum selesai, pandemi belum selesai, ekonomi juga menghantam kehidupan keluarga. Aku gak tahan lagi, harus mau bersandar kepada siapa lagi Tuhan. Situasinya cukup berat. Kuk yang aku pikul sangat berat sekali. Tapi saya mau mengajak Bapak Ibu bahwa ingat, janji Tuhan masih berlaku untuk kita. Kalau janji manusia mungkin bisa saja tidak sampai atau tidak dapat diwujud nyatakan. Tetapi kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan pasti akan menggenapinya. Tuhan akan memberikan kepada kita bagi kita yang mau setia dan taat kepadanya. Ingat janji Tuhan masih berlaku untuk kita semua. Mari datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di tengah situasi kesusahan, kuk yang begitu berat yang ada. Tetapi Tuhan berjanji bahwa ayo datang kepadaku. Aku akan membantu menolong. Aku akan menguatkanmu. Aku akan membantu supaya kamu mampu untuk melewati situasi-situasi sulit ini. Dan kamu akan mendapati janji yang telah aku sampaikan kepada kamu. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Ingat janji Tuhan. Bahwa artinya kita harus datang kepada Tuhan. Serahkan semua beban dan juga kesusahan yang kita alami. Maka Tuhan pasti akan memberikan kelegaan. Itu pasti. Seperti apa yang didapati oleh Nuh ketika ia mau taat. Aduh, pandemi ini belum selesai, ekonomi keluarga saya masih menjadi sebuah kesusahan yang begitu besar. Usaha tidak bisa berjalan lagi di tengah situasi pandemi saat ini, sementara kebutuhan hidup tetap berjalan. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu Jemaat? Kita harus ingat bahwa ada janji Tuhan yang berlaku juga di dalam kondisi seperti ini. Apa janji itu? Janji Tuhan itu adalah jangan khawatir. Ini. Tetapi banyak sekali di antara kita yang masih saja khawatir akan situasi-situasi kesusahan yang kita alami. Memang tidak mudah Bapak Ibu. Saya dan Bapak Ibu pasti pernah merasakan berada di posisi yang tidak mungkin atau secara logika tidak bisa lagi diselesaikan secara logika. Tetapi bagaimana semua itu pada akhirnya bisa terlewati begitu saja. Asal kita mau memegang teguh janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa taat dan setia untuk berpegang teguh pada janji Tuhan walaupun di tengah kondisi yang sekalipun tidak memungkinkan. Kita harus untuk tidak terlalu khawatir akan sesuatu, akan apa yang kita makan, akan apa yang kita minum dan juga sebagainya. Ketika kita mau meneguhkan hati kita mau berpegang pada janji Tuhan, maka kita akan memperoleh kekuatan melewati semua kesusahan dan juga semua penderitaan dan juga semua beban yang saat ini kita alami. Pandemi masih berjalan. Hujan tidak tahu kapan lagi akan datang. Mungkin saat ini belum, tapi semoga tidak ada lagi hujan yang terlalu lama sehingga mengakibatkan banjir di mana-mana. Tetapi apa yang harus kita gembirakan buat kita ketika kita menantikan janji Tuhan itu? Yang membuat kita sangat bergembira adalah ketika janji Tuhan itu
kita yakini itu pasti, karena Tuhan itu setia pada janjinya. Jadi kalau Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman, itu pasti. Kalau Tuhan memberikan kelegaan kepada kita dari semua beban yang kita alami dan juga dari semua pergumulan kita, itu pasti Tuhan akan melegakan kita semua. Janji Tuhan itulah yang akan memungkinkan kita untuk dapat melewati setiap badai kehidupan, melewati setiap kesulitan yang kita alami. Dan Tuhan akan membantu kita melewati semua itu dengan baik. Oleh karena itu, apa yang dibutuhkan dari kita? Yang dibutuhkan adalah Tuhan memberi janjinya bagi kita. Kita harus memegang janjinya Tuhan itu. Tuhan setia pada janjinya, kita juga harus setia memegang janji Tuhan itu. Juga dengan demikian kita bisa melewati segala kesusahan dengan baik. Lalu yang terakhir, pertanyaannya adalah apa yang menjadi kendala kita sebagai umat percaya yang senantiasa membuat kepercayaan kita kepada Tuhan itu semakin redup, luntur. Apa yang membuat sehingga kita meragukan eksistensi Tuhan, janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita kurang yakin 100% kepada perjanjian Tuhan di dalam kehidupan kita? Apa yang membuat kita tidak bisa menerima janji Tuhan? Ini yang selalu menjadi pertanyaannya. Nah, hambatan yang membuat kita sulit menerima janji Tuhan adalah karena kita menginginkan semua serba instan. Mungkin kita berdoa kepada Tuhan dalam situasi sulit, tetapi mungkin saja doa yang kita lakukan hanya sekali dan kita meminta Tuhan segera cepat untuk menyelesaikan persoalan itu. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan mau kita melakukan intimasi, kedekatan yang lebih intim lagi bersama Tuhan dalam situasi sulit itu. Berdoa, tetapi bukan hanya 1-2 kali, tetapi doa adalah gaya hidup orang percaya. Tanpa doa kita relasi dengan Tuhan itu akan semakin menjauh. Dan ketika masalah datang dan kita memohon kepada Tuhan dan Tuhan belum kunjung juga memberikan janjinya itu kepada kita, yang membuat kita semakin tidak lagi percaya kepada Tuhan. Dan itu yang menghambat umat percaya untuk mendapatkan pertolongan atau janji di dalam kehidupan ini, yaitu mendapatkan janji Tuhan. Tuhan berjanji itu pasti. Tuhan setia pada janjinya itu pasti. Namun apakah janji Tuhan itu pasti? Kapan digenapinya? Kapan? Ini yang menjadi pertanyaannya. Tuhan akan menggenapi janjinya itu sesuai dengan waktu dan ketetapannya. Bukan menurut waktu dan ketetapan kita. Kalau seperti itu, sama saja kita memaksa Tuhan. Seperti memasukkan koin ke dalam sebuah mainan atau sebuah sebuah box minuman. Ini kan, jadi banyak orang Kristen tuh yang pengennya tuh berdoa langsung didengar Tuhan. Jadi itu seumpama seperti memasukkan sebuah koin ke dalam box minuman lalu mendapatkan minuman itu. Tetapi Tuhan tidak seperti itu. Tetapi yang Tuhan mau, kita mau tetap setia, taat, memegang teguh sekalipun di tengah situasi sulit. Disitulah kita akan melihat di tengah pergumulan Tuhan tetap menguatkan, mendampingi kita. Dan pada akhirnya nanti Tuhan akan memberikan janji itu kepada kita dan kita akan menikmati janji Tuhan itu. Tidak hanya di bumi tempat kita hidup, tetapi juga di kehidupan kekal. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan memberkati firman-Nya. Amin.